Om Swastiastu, selamat pagi. Yang terhormat Ibu Desi Kusmaningrat SKM MSI sebagai dosen pengampu mata kuliah Biokimia Farmasi dan teman-teman semua. Pada hari ini, saya Suci sebagai moderator yang akan memandu kegiatan diskusi hari ini. Topik yang akan kita bicarakan mengenai ikatan peptida, tingkat struktur protein dan denaturasi pada protein. Sebelum diskusi dimulai, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 2 yang akan menyampaikan materi, yaitu yang pertama Rizky Wira Amanda, Brigade Suci Sulardiani, Diputu Tika Eliani Asari, dan Dikomang Tria S. Artini. Selanjutnya, materi pertama akan disampaikan oleh Rizky Wira Amanda. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang ikatan peptida. Ikatan peptida adalah ikatan kovalen yang terbentuk antara dua molekul asam amino ketika gugus karboksil asam amino bereaksi dengan gugus amino dari asam amino yang lain dengan melepaskan molekul air. Dua asam amino ini membentuk dipeptida melalui ikatan ini melalui proses kondensasi. Pada peristiwa kondensasi tersebut, dua asam amino saling mendekati. Sisi asam dari satu datang mendekati sisi amino basa dari yang lain. Salah satu amino kehilangan hidrogen dan oksigen dari gugus karboksil atau COOH, dan asam amino yang lainnya kehilangan hidrogen dari gugus amino atau NH2. Next. Pembentukan ikatan peptida. Ikatan ini ada ketika gugus karboksil dari satu molekul asam amino bereaksi dengan gugus amino dari molekul asam amino lainnya, menyebabkan pelepasan molekul air atau H2O. Dengan demikian, reaksi ini disebut dengan reaksi kondensasi. Pembentukan ikatan ini membutuhkan energi yang berasal dari ATP atau adenosin trifosfat. Polipeptida dan protein adalah rantai dari asam amino yang saling bergabung melalui ikatan peptida. Organisme hidup memanfaatkan enzim untuk menghasilkan polipeptida. Contoh pembentukan dipeptida bisa dilihat sebagai contoh berikut. Next. Selanjutnya, pemutusan ikatan peptida. Ikatan ini dapat putus melalui hidrolisis atau dengan penambahan air. Dengan adanya air, ikatan akan putus dan melepaskan energi bebas sebanyak 8-16 kJ atau mol, atau setara dengan 2-4 kal atau mol. Proses ini terjadi amat lama, lebih dari 1000 tahun. Namun makhluk hidup, reaksi ini dapat dipercepat dengan adanya katalis berupa enzim. Next. Selanjutnya materi akan dibawakan oleh teman saya Suci. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan tentang tingkat struktur protein. Secara umum, struktur protein dapat dibagi ke dalam 4 tingkatan struktur, yaitu yang pertama, struktur primer. Struktur primer merupakan struktur utama yang ada pada struktur primer terbentuk atas asam amino, menyusun protein yang terhubung melalui ikatan amida atau peptida. Panjang dan urutan struktur primer protein merupakan salah satu faktor yang memberikan pengaruh besar terhadap fungsi protein. Yang kedua, struktur sekunder. Struktur sekunder merupakan struktur protein tidak dihasilkan yang terbentuk dari serangkaian struktur asam amino yang ada pada protein yang kestabilannya diatur oleh ikatan hidrogen yang ada pada struktur primer protein. Beberapa bentuk struktur sekunder yang ada pada protein yaitu
alpha helix, beta turn, beta sheet, dan gamma turn. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Tria. Baik, terima kasih atas waktunya. Selanjutnya yaitu tingkat struktur protein. Struktur tersier. Struktur tersier merupakan tingkatan ketiga yang ada pada struktur penyusun protein. Struktur tersier tersusun atas gabungan berbagai macam molekul yang ada dalam struktur sekunder. Bentuk struktur tersier yang ada pada protein biasanya berupa gumpalan-gumpalan tertentu. Beberapa model struktur tersier protein ini biasanya dapat berinteraksi secara fisik tanpa membentuk ikatan kovalen tertentu dan membentuk oligomer yang stabil ataupun membentuk struktur kuartener. Selanjutnya yaitu struktur kuartener. Struktur kuartener merupakan tingkatan struktur terakhir yang ada pada protein. Beberapa contoh struktur kuartener yang dapat ditemui dengan mudah di beberapa bahan makanan yaitu insulin dan juga enzim Rubisco. Next. Selanjutnya yaitu denaturasi. Denaturasi dapat diartikan sebagai suatu proses perubahan konfigurasi tiga dimensi molekul protein tanpa menyebabkan kerusakan ikatan peptida. Denaturasi dapat mengubah sifat protein alam. Perubahan ini tidak seidentik menurut jenis proteinnya. Misalnya, aktivitasnya sebagai enzim atau hormon berkurang, kelarutannya dalam garam atau asam menurun, kemampuannya membentuk kristal berkurang, dan stabilitasnya menurun sehingga membentuk gumpalan. Denaturasi dapat diartikan suatu perubahan atau modifikasi terhadap struktur sekunder, tersier, dan kuartener terhadap molekul protein tanpa terjadinya pemecahan ikatan-ikatan kovalen. Karena itu, denaturasi dapat diartikan sebagai proses terpecahnya ikatan hidrogen, interaksi hidrofobik, ikatan garam, dan terbukanya lipatan molekul tanpa merusak ikatan-ikatan peptida. Selanjutnya, ada dua macam denaturasi, yaitu pengembangan rantai peptida dan pemecahan protein menjadi unit yang lebih kecil tanpa disertai pengembangan molekul yang tergantung pada keadaan molekul. Yang pertama terjadi pada rantai polipeptida, sedangkan yang kedua terjadi pada bagian-bagian molekul yang tergabung dalam ikatan sekunder, seperti ikatan hidrogen, ikatan hidrofobik misalnya pada leusin yang saling berlekatan membentuk suatu misel dan tidak larut dalam air. Ikatan ionik antara gugus bermuatan positif dan negatif, dan ikatan intramolekuler seperti yang terdapat pada gugus disulfida dalam sistin. Baik, untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya yaitu Tika. Baik, yang selanjutnya yaitu denaturasi protein terjadi bila susunan ruang atau rantai polipeptida suatu molekul protein berubah. Sebagian besar protein globular mudah mengalami denaturasi. Jika ikatan-ikatan yang membentuk konfigurasi molekul tersebut rusak, molekul akan mengembang. Kadang-kadang perubahan ini memang dikehendaki dalam pengolahan makanan, tetapi sering pula dianggap merugikan, sehingga perlu dicegah. Berikut ini beberapa mekanisme denaturasi. A, yaitu denaturasi protein akibat panas. Kondisi panas dapat memutuskan ikatan hidrogen dan interaksi hidrofobik nonpolar yang menumpang struktur sekunder dan tersier molekul protein. Hal ini terjadi karena suhu tinggi meningkatkan energi kinetik dan menyebabkan molekul penyusun protein bergetar sangat cepat, sehingga menyebabkan sisi hidrofobik dari gugus samping R. Molekul peptida akan terbuka. Proses denaturasi ini akan menyebabkan turunnya daya larut protein sehingga terjadi koagulasi. Next. Yang B, yaitu denaturasi protein akibat asam dan basa. Asam dan basa dapat memutuskan jembatan garam pada struktur tersier protein.
Hal ini dikarenakan asam dan basa akan terdisosiasi menjadi produk bermuatan ionik. Mekanisme denaturasi berlangsung ketika terjadi reaksi substitusi antara ion negatif dan ion positif. C yaitu denaturasi protein akibat logam berat. Protein yang bereaksi dalam logam berat akan membentuk protein logam yang tidak larut. Protein kemudian akan mengalami presipitasi bila bereaksi dengan ion logam. Logam berat juga merusak ikatan disulfida karena afinitasnya yang tinggi sehingga mengakibatkan denaturasi protein. Next. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Jika ada teman-teman yang bertanya, dipersilakan ketik di kolom komentar. Presentasi kali ini saya tutup dengan Param Santi Om Santi Santi.